Melakukan perbuatan tidak pantas, seorang kepala desa di Brebes, Jawa Tengah didemo ratusan warganya. Warga menuntut kepala desa mundur dari jabatannya jika tidak segera mengklarifikasi. Tapi bila beliau tidak memberikan klarifikasi secara baik-baik kepada masyarakat umum, ratusan warga desa Sengon, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah menggeruduk kantor kepala desa setempat. Aksi tersebut dilatar belakangi perbuatan yang tidak pantas sang kepala desa berkunjung ke seorang perempuan berstatus janda. Warga menduga oknum kades melakukan tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh kepala desa. Puluhan emak-emak warga setempat pun geram atas perbuatan kepala desa Sengon bernama Ardi Winoto. Dan kurang baik, kurang sopan untuk masyarakat umum. Saat didemo warga, kepala desa tidak berada di tempat. Selain itu, warga menuntut Kades Sengon mundur jika tidak segera memberikan klarifikasi. Warga Sengon itu siap menurunkan jabatannya sebagai seorang kepala desa karena tidak pantas menjadi contoh seorang kepala desa, dan lingkungan tersebut adalah lingkungan pondok pesantren Al-Bukhari. Terkait dengan tuntutan warga Sengon, kami siap memfasilitasi keinginan warga. Bahkan siang ini kami dengan Forkompinsa mengundang Pak Kades Sengon untuk meminta klarifikasi dan minta sesuai tuntutan warga 2 kali 24 jam untuk dipenuhi, ketemu dengan perwakilan warga terkait permintaan klarifikasi tersebut. Meski sempat memanas, aksi demo ratusan warga akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Namun warga mengancam akan menurunkan kepala desa jika sang kades tidak segera melakukan klarifikasi. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan. Seorang pria yang menjadi kurir narkoba diringkus kepolisian sektor kawasan Pelabuhan Nusantara di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Dari penangkapan ini, polisi menyita 44 kg sabu yang dikemas dalam bungkusan teh merek Cina. 44 kg narkoba jenis sabu dikemas dalam bungkus teh merek Cina ini berhasil disita oleh tim kepolisian sektor kawasan Pelabuhan Nusantara di kota Parepare, Sulawesi Selatan dari seorang kurir jaringan internasional. Seorang kurir narkoba diringkus kepolisian sektor kawasan Pelabuhan Nusantara di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Narkoba ini dibawa pelaku dari daerah Samarinda, Kalimantan Timur ke Pelabuhan Nusantara kota Parepare dan hendak dibawa ke Pinrang untuk diserahkan kepada seseorang. Dalam modusnya, pelaku dijanjikan oleh seseorang untuk membawa barang haram tersebut dengan iming-iming uang sebesar 88 juta rupiah. Penangkapan sabu seberat 44 kg ini merupakan penangkapan terbesar Polres Parepare dalam kasus narkotika. 44 kardus atau bungkusan tes Cina ini setelah melalui uji laboratorium forensik dinyatakan positif metafetamin dengan berat total 43.928 gram atau hampir 44 kg. Dan ini merupakan pengungkapan narkotika terbesar. Pelaku kini ditahan di Mapores Parepare dan dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati. Sementara itu, pemirsa, Polda Bali menangkap seorang kurir narkoba. Dari tangan tersangka diamankan sebanyak 1 kg lebih sabu dan ratusan butir pil ekstasi. Seorang pemuda berinisial SC asal Kediri, Tabanan ditangkap petugas Ditres Narkoba Polda Bali karena kedapatan memiliki 1,4 kg sabu dan 390 butir ekstasi. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku hanya menjadi kurir dalam peredaran barang haram tersebut. Dirinya disuruh mengambil dan mengedarkan narkoba oleh seseorang berinisial S dari luar Bali.
Tersangka mengaku telah 2 kali mengambil pasokan narkoba dari S. Pertama pada bulan April sebanyak 1 kilogram, dipecah dan diedarkan dengan imbalan 15 juta rupiah. Di awal Agustus, tersangka kembali memasok narkotika seberat 2 kg dan 1.000 butir ekstasi dengan imbalan hingga 20 juta rupiah. Tersangka sudah 2 kali melakukan mengambil paket. Yang pertama pada bulan April 2025 sejumlah 1 kilo, kemudian pada bulan Agustus 2 kilo, dan sudah habis diedarkan. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 112 ayat 2 dan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, diduga supir mengantuk setelah menempuh perjalanan jauh, sebuah minibus berpenumpang 5 orang terjun ke tambak ikan milik warga di Jalan Poros, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. 2 orang diantaranya terluka. Sejumlah penumpang dalam kondisi basah kuyup berusaha keluar dari dalam mobil sesaat setelah minibus berpenumpang 5 orang ini tercebur dan terbalik di tambak ikan milik warga di Jalan Poros, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Diduga kecelakaan ini disebabkan akibat sopir dalam kondisi mengantuk usai perjalanan jauh. Saat melintas di tikungan jalan, pengemudi lepas kendali hingga terjun ke tambak ikan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sopir dan 1 penumpang mengalami luka-luka dan telah mendapatkan penanganan medis di puskesmas terdekat. Diduga pengemudi mengantuk. Itu dari arah mana ke mana, Pak? Itu dari arah Pangkep menuju arah Maros. Infonya mau pergi melarikan atau gimana, Pak? Kami sementara penyelidikan, cuma kemungkinan kami duga mengantuk karena mereka ini perjalanan jauh dari Luwu Utara. Petugas yang datang langsung mengevakuasi minibus dari dalam tambak ikan ke tepian jalan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kawanan geng motor di Kota Bekasi, Jawa Barat terekam kamera CCTV saat mencuri sepeda motor di warung kopi dan masjid. Pelaku yang berjumlah lebih dari 6 orang itu masih berusia belasan tahun. Dari rekaman kamera pengawas yang terpasang di sebuah warung kopi 11 di Jalan Raya Duku Zamrud, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, terlihat sekelompok kawanan geng motor melakukan aksi pencurian sepeda motor milik karyawan warung kopi pada Kamis pagi. Para pelaku berjumlah lebih dari 6 orang dan diperkirakan masih berusia belasan tahun. Tiba-tiba berhenti di depan warung kopi yang baru tutup. Setelah memantau situasi, salah satu pelaku langsung menggasak sepeda motor milik karyawan warung kopi yang terparkir di depan warung. Di tempat terpisah, aksi serupa pun terjadi. Kali ini menimpa salah satu jamaah Masjid Jami Al-Abror yang sedang melaksanakan sholat subuh di Kampung Rawa Bambu, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Para pelaku masuk memanfaatkan kondisi jamaah yang sedang khusyuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Ini kejadian pertama kali itu memang sebelumnya udah pernah 2 kali? Oh, udah 2 kali, Pak ya? Mungkin sebelum saya jadi berbuat, saya nggak tahu. Ini pertama saya, kedua ya. Kalau para korban langsung melaporkan kasus pencurian sepeda motor ini ke Mapores Metro Bekasi Kota. Dan kini para pelaku yang sudah teridentifikasi masih dalam pengejaran petugas Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, isu nampan program makan bergizi gratis yang dikabarkan mengandung minyak babi menuai sorotan publik.
Asosiasi Pesantren atau Rabithah Ma'ahid Islamiyah NU Jakarta menemukan kandungan tidak halal pada nampan MBG saat berkunjung ke Cina. Nampan program makan bergizi gratis yang diduga mengandung minyak babi menjadi sorotan. Hal ini pertama kali diungkap oleh Asosiasi Pesantren RMI-NU usai menemukan kandungan tidak halal saat berkunjung ke pabrik nampan MBG di Cina. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Sekretaris RMI-NU Jakarta, Wafariansyah, yang diunggah oleh akun Instagram @halalcorner. Dalam unggahannya, disebutkan bahwa Wafariansyah menemukan dugaan penggunaan minyak babi saat berkunjung ke pabrik pembuatan nampan MBG di Cina. Rasa perlu juga diperhatikan mengenai pengadaan putrenya ya, baki atau nampan yang perlu diperhatikan dari kehalalan dan ketoibannya. Halal dalam arti prosesnya ini jangan sampai melibatkan unsur-unsur yang najis, yang haram, misalnya menggunakan minyak babi atau alkohol. Terbukti dari hasil daripada investigasi kami ya, beberapa orang diantaranya dari Wakil Sekretaris RMI-NU di Jakarta, Bapak Riansa ini sudah ke sana, ke Cina, melihat bahwa itu prosesnya tidak halal ya, masih menggunakan minyak babi. Tentu ini jadi keprihatinan kita agar ini tidak lagi dilanjutkan impor terhadap barang-barang yang prosesnya tidak halal. Sementara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal membantah nampan dalam program makan bergizi gratis mengandung minyak babi. BPJPH menjamin kehalalan program makan bergizi gratis. Kami jamin yang berada dan beredar di dapur gizi, yang berada dan beredar di program makan bergizi gratis bukan hanya food tray, tapi menu-menunya, bahan-bahannya, peralatannya, semua dalam pemantauan kami dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dan kami menjamin halal. Bukan cuma itu, bahkan para kepala dapurnya dan para tukang masaknya dalam proses untuk kami berikan pelatihan menyediakan makanan yang halal dan bergizi. Sementara itu, hingga kini belum ada keterangan resmi dari Badan Gizi Nasional terkait hal ini. Namun masyarakat mendesak pemerintah untuk memberikan pengawasan ketat terhadap kehalalan program makan bergizi gratis. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membantah proses pembuatan food tray alias ompreng, program makan bergizi gratis mengandung minyak babi. Menurutnya, produksi ompreng memakai minyak nabati yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan berbasis industri. Dan berikut cuplikan dialog dengan Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional di program iNews Sore. Tentu saja kami akan mendapatkan atau menunggu rekomendasi dari BPOM. Kemudian untuk SNI-nya kita menunggu rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Kemudian jika food tray itu diimpor dari negara lain, maka dia harus memiliki sertifikat halal, dan itu merupakan tugas pokok fungsi dari BPJPH. Badan Gizi Nasional ini adalah user, dan kita akan gunakan atau kita laksanakan apapun rekomendasi dari instansi atau institusi atau lembaga yang berwenang terkait dengan rekomendasi. Minyak itu digunakan dalam ompreng itu bukan bahan bakunya, bukan di dalam campurannya, tetapi ketika processing, stamping atau pembentukan dari lembaran nikel, kemudian dipres agar terbentuk menjadi lekukan-lekukan itu yang digunakan minyaknya, dan itu digunakannya pada mesin pencetaknya, bukan pada omprengnya. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Wali Kota Prabu Mulih Arlan menyambangi kediaman Roni Ardiansyah, Kepala SMPN 1 Prabu Mulih, serta menyampaikan permintaan maaf. Arlan juga memberikan sepeda motor listrik masing-masing untuk Roni dan satpam sekolah yang sempat dipecat olehnya. Pak Ageng? Siap. Siap. Mau. Usai meminta maaf secara langsung, Wali Kota Prabu Mulih Arlan berpelukan dengan Roni Ardiansyah, Kepala SMPN 1 Prabu Mulih, serta Satpam Sekolah Ageng Wintoro.
Momen hangat itu terjadi di kediaman Kepala Sekolah Roni yang dikunjungi khusus oleh Wali Kota Arlan pada Rabu kemarin. Dalam momen itu, Wali Kota Arlan juga menegaskan bahwa mutasi Kepala Sekolah Roni dan Satpam Ageng dari SMPN 1 Prabu Muli belum pernah dilakukan karena tidak ada surat keputusan resmi terkait pemindahan keduanya. Sementara Kepala Sekolah Roni menyatakan telah memaafkan Wali Kota Arlan serta menjadikannya pelajaran penting dan sebagai motivasi untuk bekerja lebih baik lagi. Dikunjungi oleh Bapak Wali Kota Prabu Muli beserta rombongan dengan niat baik beliau menyampaikan permohonan maaf atas kejadian dalam beberapa hari ini. Insya Allah dengan ikhlas juga saya sebagai makhluk Tuhan dengan segala kelemahan memaafkan, dan insya Allah ini juga akan menjadi motivasi saya ke depan untuk lebih baik lagi. Tidak hanya meminta maaf, Arlan juga membawa hadiah motor listrik masing-masing untuk Kepala Sekolah Roni dan Satpam Sekolah Ageng untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Dengan demikian, Wali Kota Arlan dan Satpam Ageng tetap bertugas di SMPN 1 Prabu Muli. Sementara itu, Inspektorat Jenderal Kemendagri memanggil Wali Kota Prabu Muli, Arlan, beserta Kepala SMPN 1 Prabu Muli, Roni Ardiansyah, untuk dimintai keterangan. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan berlangsung selama kurang lebih 8 jam. Usai melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan, Inspektur Jenderal Kemendagri Irjen Pol Purnawirawan Sang Made Mahendra Jaya menjelaskan bahwa mutasi dan pemindahan jabatan terhadap Kepala SMPN 1 Prabu Muli, Roni Ardiansyah, tidak sesuai dengan ketentuan. Prabu Muli. Hasil pemeriksaan mutasi atau pemindahan jabatan Saudara Roni Ardiansyah, Kepala SMPN 1 Prabu Muli, tidak sesuai dengan ketentuan pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2025 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah, dan juga mekanisme pemberhentian kepala sekolah tidak dilakukan melalui aplikasi SIM KSP STK atau Sistem Informasi Manajemen Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga. Adanya kejadian ini saya ambil satu hikmahnya dan saya mengucap permohonan maaf kepada Bapak Roni, Kepala Sekolah SMP Negeri 1, yang mana atas kesalahan saya sudah. Wali Kota Prabu Muli dengan segala kerendahan hatinya telah bersilaturahmi ke rumah saya, kembali merangkul saya, dan alhamdulillah juga saya sampaikan bahwa masalah yang telah terjadi insya Allah telah selesai, dan saya juga dengan segala kerendahan hati mohon maaf untuk mungkin hal yang sempat terangkat di media dan juga di media sosial, dan insya Allah saya berdoa untuk kedepannya saya lebih bisa baik lagi. Berikutnya, pemirsa, Polda Metro Jaya menemukan 2 orang hilang dalam unjuk rasa berujung ricuh pada Agustus lalu. 2 orang tersebut ditemukan jadi nelayan di Kalimantan Tengah dan jualan mainan di Malang, Jawa Timur. Polda Metro Jaya menemukan 2 dari 4 orang yang disebut hilang dalam kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Polisi Ade Ari, menyebut 2 orang tersebut adalah Bima Permana Putra dan Eko Purnomo. Bima ditemukan di Malang, sementara Eko ditemukan di Kalimantan Tengah. Berkat dukungan masyarakat serta kerja keras tim di lapangan, 2 dari 4 orang hilang yang dilaporkan telah berhasil ditemukan, yaitu Saudara Bima Permana Putra, ditemukan oleh tim di Malang beberapa hari yang lalu, dan Saudara Eko Purnomo ditemukan oleh tim di Kalimantan Tengah. Saat ini keduanya dalam keadaan sehat walafiat dan baik. Brigjen Ade Ari juga menjelaskan Eko ditemukan di Kalimantan Tengah dan beralih profesi menjadi nelayan, sementara Bima tengah berjualan mainan di Malang, Jawa Timur. Eko dan Bima meminta maaf karena telah membuat orang tua mereka khawatir. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Malam. Pemirsa, penolakan sirine, strobo, dan rotator ilegal di jalan ramai di media sosial. Gerakan yang diberi nama Stop Tot Tot Wuk Wuk ini berawal dari kemarahan warga kepada pengguna jalan yang menggunakan strobo tak sesuai peruntukan. Media sosial diramaikan dengan gerakan yang meminta pejabat dan pengguna kendaraan untuk tak menyalakan sirine, strobo, dan rotator ilegal di jalan. Gerakan yang diberi nama Stop Tot Tot Wuk Wuk ini berawal dari kemarahan masyarakat yang menggunakannya tidak sesuai peruntukan. Terkait hal ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan aturan penggunaan sirine dan strobo telah diatur pemerintah pusat. Jadi untuk itu aturan ini kan semuanya yang ngatur sebenarnya pemerintah pusat. Kami hanya menjalani. Saya sendiri, teman-teman pasti melihat selama saya menggunakan mobil patwal, hampir nggak pernah tato-tato. Apalagi Sabtu Minggu saya juga nggak pernah dikawal. Jadi saya menikmati malah nggak dikawal sebenarnya. Penggunaan lampu rotator diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ dan hanya boleh digunakan oleh kendaraan tertentu seperti polisi, ambulans, dan pemadam kebakaran. Penggunaan rotator pada mobil pribadi adalah ilegal dan dapat dikenakan sanksi tilang atau pidana 1 bulan dan denda Rp250.000. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih bidang ekonomi di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dari foto yang dibagikan oleh akun sosial media Sekretariat Kabinet, maksud kami, para menteri yang hadir diantaranya Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan, Ruslan Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, serta juga CEO Danantara. Ratas ini membahas berbagai isu di sejumlah sektor strategis, mulai dari bidang pertanian, energi, hingga infrastruktur. Beralih ke informasi lain, pemirsa, kelangkaan BBM SPBU swasta menjadi sorotan. Tidak hanya karena masyarakat susah mendapatkan bahan bakar, isu PHK karyawan juga mengundang iba. Bahkan karyawan harus banting setir, berjualan kopi, menyiasati stok BBM yang entah kapan akan datang lagi. Tadi dulu, kameranya burem. Lah, pada kemana ini teman-teman saya? Oh iya, pada dirumahin semua ya. Saya siap-siap ya teman-teman. Gak apa-apa, gak usah malu. Curahan hati pegawai SPBU swasta yang menjadi korban PHK imbas langkanya stok bahan bakar minyak di SPBU swasta mengundang iba masyarakat. Di video lain, nampak warga mengantri di SPBU, namun bukan untuk mengisi bahan bakar, melainkan membeli aneka kopi dan makanan yang dijajakan pegawai SPBU. Bagi para karyawan, banting setir jualan kopi bukan soal kreativitas, namun karena ancaman PHK yang membayang jika kelangkaan BBM entah sampai kapan. Kelangkaan stok bahan bakar minyak di SPBU swasta terjadi sejak akhir Agustus 2025 dan masih terjadi hingga kini, seakan tak ada solusi. Ya, pemirsa, kelangkaan bahan bakar minyak non-subsidi di banyak SPBU swasta menuai sorotan publik dan juga influencer di media sosial. Kelangkaan BBM non-subsidi di berbagai SPBU swasta tidak hanya menyulitkan konsumen, namun juga mengancam keberlangsungan hidup ribuan pegawai. Situasi memilukan ini menjadi viral di media sosial, bahkan menjadi perhatian dari para influencer yang kesulitan saat ingin mengisi bahan bakar non-subsidi di salah satu SPBU swasta di Jabodetabek.
Gue lihat kan lagi viral banget tuh, katanya ada monopoli bensin lah apa gitu-gitu. Lo lihat bro-bro gue tuh, semangat banget sampai pada jual kopi. Ya Allah, beneran bensin kosong banget, say. Coba lihat bentar, gue zoom. Iya, Bunda aja nih nggak bisa isi bensin. Gue sampai nggak bisa isi bensin, guys. Di sini gue jadi hahahi doang nih. Beli kopi mau? Kopi gue mana? Sebentar lagi. Masih diedit, masih di render kopinya. Render masih dibikin. Mudah-mudahan cepat kembali ke awal lagi. Udah nggak ada, udah kosong semuanya, super V-Power kosong ya. Jadi kita kesini cuma numpang ke toilet tadi sama numpang sholat. Dan mungkin nanti kita akan beli di sel-selek untuk support lah ya, supaya teman-teman di sini tetap bisa melanjutkan gitu ya pekerjaannya. Kok ini stok BBM pada habis semua ya? Ada apa nih? Gue juga baru ngeh 2 hari yang lalu ada DM infonya kalau Shell itu bensinnya kosong di mana-mana. Dan akhirnya kemarin gue coba cek, bener aja. Gue coba ke Shell Ciawi kosong, Shell Yasmin lewat kosong juga, tapi di Shell Pajajaran ada nih. Dan dikonfirmasi juga oleh beberapa teman-teman yang lain di Instagram maupun di Expom swasta memang lagi pada. Banyaknya SPBU swasta kesulitan stok BBM tentunya membuat operasional terhenti dan ancaman pemutusan hubungan kerja bagi ribuan karyawan yang menggantungkan hidupnya sebagai pegawai SPBU swasta. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Kementerian ESDM memastikan Pertamina akan jadi pintu utama dalam impor BBM satu pintu guna mengatasi kekosongan BBM di sejumlah SPBU swasta. Terkait hal itu, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kudori menegaskan akan mengkaji kebijakan tersebut. Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari menyatakan lembaganya akan mengkaji skema impor bahan bakar minyak satu pintu melalui Pertamina yang belakangan ini menuai sorotan. Kodari pun menilai setiap kebijakan lahir dari niat baik, namun isu impor BBM menyangkut masalah sosial yang kompleks dan melibatkan banyak kepentingan. Nah, mohon waktu karena ini masih transisi dan ini juga isu relatif baru ya muncul di media. Kita mau kaji, ya mudah-mudahan nanti kajian-kajian dari KSP ini bisa ya menjadi masukan bila perlu pembanding, sehingga kadang-kadang begini, kebijakan itu berasal dan lahir dari suatu niat baik, tetapi karena ini masalah sosial yang kompleks, aktornya banyak, kadang-kadang ada implikasi-implikasi tertentu yang kurang diinginkan. Sementara itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU dalam rilisnya menyebut kebijakan pemerintah bisa hilangkan pilihan konsumen dan bisa memperkuat dominasi Pertamina. Kelangkaan stok bahan bakar minyak di SPBU swasta yang terjadi sejak Agustus 2025 menimbulkan keresahan publik. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebut SPBU swasta tidak mendapat kuota impor tambahan. Guna mengatasi masalah itu, Kementerian ESDM mengungkap Pertamina akan menjadi pintu utama dalam penerapan impor BBM alias impor satu pintu. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pemerintah membantah membatasi impor yang jadi penyebab kelangkaan BBM di SPBU swasta. Pemerintah angkat bicara tentang kelangkaan BBM di SPBU milik swasta. Diduga kelangkaan stok BBM ini akibat stok milik SPBU swasta yang mulai kosong. Pihak swasta beranggapan kelangkaan stok akibat pemerintah membatasi kuota impor. Padahal pemerintah telah memberikan kuota impor pada perusahaan swasta hingga 110%. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga meminta pihak swasta berkolaborasi dengan Pertamina untuk mengatasi kelangkaan stoknya. Jadi gini, saya kan udah ngomong beberapa kali menyangkut SPBU swasta. Yang pertama, SPBU swasta itu sudah diberikan kuota impor 110% dibandingkan dengan 2024. Ini biar clear ya, kita sudah memberikan kuota impor 110%. Jadi sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak kita berikan. Contoh, 2024 si perusahaan A mendapat 1 juta kiloliter. Contohnya,
Di 2025 kita memberikan kuota impor 1 juta kiloliter plus 10%. Berarti 1.100.000 kiloliter. Nah, kalau masih ada kekurangan, kita minta untuk melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Kenapa? Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus tetap dikontrol oleh negara. Supaya apa? Semuanya baik. Ya, gitu ya. Gimana Pak caranya Pak? Pekerja dari Shell dan lain sebagainya kan banyak yang di-layoff juga nih Pak. Sebenarnya mereka bisa melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Dan kemarin saya sudah pimpin rapat dengan Pertamina. Dan wamen saya juga sudah pimpin rapat. Tapi nanti saya akan mengecek perkembangan terakhir dari tim yang kemarin saya bentuk untuk mengatasi. Kelangkaan stok bahan bakar milik swasta berdampak pada pengurangan karyawan. Sejumlah karyawan terkena PHK oleh SPBU milik swasta. Meski demikian, Kementerian ESDM telah membentuk tim khusus untuk mengatasi masalah ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ribuan mahasiswa mengikuti ajang kompetisi inovasi energi berkelanjutan di Jakarta. Para pemenang dari acara ini akan mendapatkan hadiah total ratusan juta rupiah dan berkesempatan untuk belajar di luar negeri. PT Pertamina Persero terus berkomitmen mendukung pengembangan generasi muda melalui Pertamina Goes to Campus 2025. Ajang kompetisi mahasiswa yang berlangsung sejak 10 Juli hingga 17 September ini mengedepankan inovasi yang tentunya dibutuhkan Pertamina. Para mahasiswa berbondong-bondong tentunya dengan pemikiran-pemikiran yang murni dan luar biasa hebat datang ke Pertamina untuk memberikan masukan serta memberikan sumbang saran pemikiran yang bagi kami adalah sangat strategis dan sangat kami butuhkan. Jadi adik-adik ini ternyata selama kita melaksanakan Pertamina Goes to Campus dari tahun ke tahun itu mereka memiliki ide yang luar biasa, pemikiran luar biasa, sehingga ini harus diapresiasi. Nah, bentuk yang tahun ini adalah mereka datang dengan konsep dan pemikiran. Jadi kalau tadi teman-teman lihat bahwa ini sebagai sebuah katalis untuk tetap menjaga ide kreatif mereka dan pengetahuan mereka untuk terus berkembang dan bisa berkontribusi untuk keberlanjutan energi dan swasembada energi pastinya. Dirjen Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Fauzan Adziman mengapresiasi Pertamina Goes to Campus ini. Pertamina Goes to Campus 2025 ditutup dengan menghadirkan pemenang yang dilangsungkan di Geraha Pertamina. Selain mendapat hadiah uang tunai, para pemenang juga berkesempatan memperluas wawasan melalui program Overseas Benchmark ke Tsinghua University di Cina. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Malam. Pemirsa, ada yang menarik saat prosesi serah terima jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga di Auditorium Senayan, Jakarta. Di hadapan para undangan yang hadir, Menpora periode 2023-2025, Dito Aryo Tejo sempat menyinggung ijazah Erick Thohir kepada Roy Suryo. Salam olahraga! Yang pertama yang saya hormati, Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga 2025-2029, Bapak Erick Thohir, dan juga para pendahului kami. Yang paling senior ada Pak Hayono Isman, lanjut Pak Agung Laksono, dan Pak Andi Malarangeng, Pak Roy Suryo. Ijazahnya Pak Erick aman Pak Roy Suryo. Pak Zainul Amali, dan juga Bapak Roy Suryo. Pemirsa, Persib Bandung ditahan imbang 1-1 Lion City Sailors pada laga pembuka grup A AFC Champions Liga 2. Kemenangan Maung Bandung yang sudah di depan mata sirna dengan gol yang dicetak Lion City jelang akhir laga. Hernando Mendes, masih Mendes,
ke dalam kotak penalti. Raider shooting langsung Raider. Persib Bandung ditahan imbang Lion City Sailors pada laga pembuka grup G AFC Champions League 2 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Bandung, Jawa Barat pada Kamis malam. Selama 45 menit pertama pertandingan, Persib belum berhasil merobek gawang Lion City. Kita lihat bagaimana shooting dari salah umpan dari kita lihat. Serangan cepat dari Sadi Ramdhani. Masih Sadi shooting Sadi dan gol. Barulah pada babak kedua Persib mampu mencetak gol. Gol datang dari Sadil Ramdhani yang memaksimalkan blunder dari bek Lion City, Tony Datkovic. Pemirsa, unggul sementara Persib Bandung. Balik kita lihat Lopez, Maxim, crossing berbahaya dan Namun pada injury time Lion City mampu menyamakan kedudukan lewat gol dari Leonard Hai. Gol yang diciptakan oleh Lena, tapi nanti sesungguhnya Beckham Putra angkat lagi, Berginho dan Persib nyaris meraih kemenangan andai bola hasil tandukan dari Berginho bisa menjadi gol. Kita lihat bagaimana intercept yang sangat baik dilakukan oleh Beckham dan sundulan yang baik dari Berginho tadi dari right. Skor 1-1 menjadi hasil akhir laga. Hasil ini membuat Lion City di posisi kedua dengan 1 poin sama dengan Persib di posisi ketiga, namun Lion City unggul head to head. Ada di depan mata dari Persib. Sementara itu pemirsa, Al Nassr mencukur klub dari Tajikistan Istiqlal dalam laga pembuka grup D AFC Champions League 2. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan menang dengan skor meyakinkan 5-0. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews malam hari ini, temukan selalu informasi-informasi terbaru kami lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayang berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Some of you will be at those teams that might have on some of these FC. Cleverly allowed to run on, and they strike the edge of the area. It's in the back of the net. Bermain tanpa Cristiano Ronaldo, Al Nassr tetap lawan yang terlalu tangguh untuk Istiqlal pada laga pembuka grup D AFC Champions League 2 di Al Awal Park, Riyadh, Arab Saudi. Cleverly allowed to run on. Al Nassr membuka keran gol mereka melalui tendangan Abdul Rahman Garib. But instead, it deflects into the path of Garib again, looking for the give and go. He's looking to get him behind. He's done really well. It's Angelo. It's 2-0. 3 menit kemudian, Angelo menggandakan skor dan membawa Al Nassr unggul 2-0 pada babak pertama. Had the time to get the shot away beyond the despair. Great run from Wesley, and Wesley's got options in the middle. He's done well as Wesley. Can he pick out a yellow shot? He's still going, Wesley. And he's found the back of the net. Pada babak kedua, tuan rumah kian menjauh dengan gol dari Wesley. Away from one challenge. And then left foot. And Brozovic pokes the ball forward. Kingsley Coman looks to get the shot away. Rekrutan baru Al Nassr Kingsley Coman juga turut mencatatkan namanya di papan skor dengan gol yang dicetaknya pada menit ke-89. Suslov are dead. Just looking for Mane, chance for number 5. And there it is. It is 5. Sadio Mane menutup pesta gol sekaligus membawa Al Nassr menang dengan skor meyakinkan 5-0. The former Liverpool man would find the back of the net from there. And the referee has seen enough.
Hasil ini membawa Al Nassr memimpin klasemen sementara grup D dengan 3 poin sama dengan Al Zawra tapi unggul selisih gol. Sedangkan Istiqlal menjadi juru kunci tanpa poin sama dengan Goa tapi kalah selisih gol. And Sadio Mane, in short, it is a very